Bukan buku ini ya. Ya. Gimana kabar kalian anak-anakku? Materi kali ini akan saya sampaikan mengenai gaya. Ya, kita mengulang materi yang namanya gaya. Jadi untuk materi gaya, saya akan men-stressing pikiran kalian atau men-stressing mengoperasi pikiran kalian bahwa gaya menurut kalian itu apa? Saya tidak akan mendefinisikan tentang gaya, tapi kalian yang mendefinisikan tentang gaya. Saya hanya mempraktekkan dengan barang-barang yang ada di sekitar kelas. Paham ya? Ya. Sekarang gaya. Pengertian tentang gaya. Ini apa? Kursi. Ya. Kursi ini kita buat contoh untuk mendefinisikan tentang gaya. Kursi ini nanti saya buat contoh kamu yang memikirkan apa itu gaya. Paham nggak? Karena gini, kursi ini saya ginikan, saya dorong, ya, kemudian saya tarik. Ulangi, kursi ini saya dorong, ya, kemudian saya tarik. Ini namanya Sekarang pertanyaan kalian, kira-kira gaya itu apa? Ayo. Jadi ya, cara pembelajaran saya ini membuat otak kalian itu mikir, tidak mendefinisikan gaya menurut saya atau menurut buku. Caranya sini. Nah, gaya menurut pikiran kalian, bukan menurut buku atau pengertian lah. Nah, supaya apa? Nanti ketika ada materi di soal-soal apa itu gaya, kamu bisa jawab. Paham ya? Jadi saya ulangi, kursi ini saya dorong, kemudian saya tarik. Ini disebut gaya. Ini apa? Ini loh, ini namanya apa? Pintu. Mari, itu kabel tadi, ini pintu. Pintu ini saya ginikan, buka, ya enggak? Saya ginikan, loh. Ini disebut gaya. Jadi gaya itu apa? Apa? Pergerakan suatu benda. Apa? Pergerakan suatu yang lain. Saya tidak menyatakan jawaban itu salah, benar, atau kurang benar. Jadi kalian gaya itu apa? Ayo. Ayo pikir, gaya itu apa menurut kalian? Bisa dibuka. Ini jadi gaya. Ayo, jadi gaya itu apa? Gerakan pada tubuh. Yang lain. Kalau saya ngomong, kamu nanti jawab mikir apa? Lama ngomong soal gaya. Gampang. Ayo, apa itu gaya?
gerakan yang mendorong atau menarik suatu benda. Gaya adalah sederhananya adalah tarikan atau dorongan. Itu namanya gaya. Mudah kan? Gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Pak, ada, gampang kan? Sekarang sifat-sifat gaya. Ya. Sifat-sifat gaya. Nah, kami jawab pemilihan aku. Akan saya kasihkan barang-barang benda-benda. Saya coba pena ini. Ini apa? Ini buku loh, ini apa? Sebuah kertas. Gimana tuh kamu? Sebuah kertas. Bentuknya apa? Empat. Segi empat atau persegi panjang. Kertas ini berbentuk segi empat atau persegi panjang. Ini tangan saya, benar nggak? Ini bendanya. Kemudian kertas saya gini nggak? Jadinya apa? Jadinya gini, jadinya seperti ini kan? Yang asalnya persegi panjang menjadi seperti ini. Jadi gaya mempunyai sifat yang pertama adalah, ayo, kan? Makanya kamu saya ajak berpikir supaya apa? Nanti itu bisa menjelaskan tidak hanya apalah, tapi kamu berpikir itu namanya stressing. Stressing itu membuat otak kalian itu bekerja, tidak hanya menerima. Ayo, yang asal seperti ini kertasnya saya berikan gaya. Tuh, ini gaya apa teman? Tuh, gaya tadi ini loh, tarikan atau dorongan. Kalau saya gini kan Pak, ini saya apakan kemarin? Saya dorong. Yang asalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Berarti kertas ini saya kasih gaya dorongan yang semula persegi panjang menjadi seperti ini. Berarti sifat yang pertama gaya adalah apa? Sifat dorongan. Kalau pengertian gaya nanti tarikan atau dorong, sekarang kita bahas sifatnya. Jadi apa sifat yang pertama tadi? Kamu jangan juga kamu. Yang asalnya seperti ini, ya. Cuma saya teman-teman menjadi seperti ini. Ya. Berarti apa? Ayo. Apa? Mencari bentuk yang lain, coba. Mencari bentuk. Bisa dibentuk yang lain, coba. Yang asal seperti ini, saya kasih gaya dorongan seperti ini, maka kertas ini menjadi seperti ini. Berarti sifat pertama apa? Sifat yang pertama benda adalah merubah bentuk. Ya, jadi sifat gaya yang pertama adalah merubah bentuk yang semula seperti ini menjadi
berubah bentuk itu namanya. Paham ya? Betul. Makanya kan saya udah mikir. Sifat yang kedua. Sekarang kami yang mikir. Ini apa lagi? Pusing. Posisinya apa? Posisinya apa? Pusing. Kepen berdiri. Nah itu si mana yang jengklik. Ini loh posisinya apa? Berjalan, bergerak, apa diam? Diam, mau posisi kok. Diam kan? Saya kasih dorongan. Sini. Berarti pusingnya apa? Berarti sifat yang kedua apa? Menggerakkan suatu benda yang lain. Pemindah benda yang lain. Sifat yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak, ya. Karena benda ini diam, kemudian saya kasih gaya dorong, maka kursi ini bisa bergerak ke depan, ya. Kemudian saya tarik begini, ya. Berarti kursi ini saya kasih gaya tarikan, dia pun bergerak. Jadi sifat yang kedua, benda dia menjadi bergerak. Paham nggak? Bil, ini nggak ada bil. Pasti belum mikir kemana nanti. Ada. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Coba pilih waktu. Ya weh, wes kuat, kok ini. Sama ke roh. Lihat ini. Ketika benda ini diam, saya kasih gaya dorongan. Ya, tak dorong kemudian kamu tahan. Nah, dikasih tiru gaya dorong lagi. Benda kursi ini asalnya diam, saya kasih gaya dorong bergerak, kemudian dikasih vino gaya dorong, maka kursinya apa? Dorong. Ngomong? Badan berhenti. Berarti sifat yang ketiga, benda bergerak menjadi berhenti. Ya. Benda bergerak menjadi berhenti. Ya, benda bergerak menjadi berhenti. Sudah paham nggak? Paham nggak kira-kira? Yuk, ayo ngomong paham nggak? Paham nggak? Teman. Sekarang sifat yang berikutnya. Ini apa? Bola. Paham bola? Bola ya? Bola ini saya lempar. Yo. Bola ini saya lempar. Lempar. Berarti bendanya apa? Memantulkan. Jadi sifat yang keempat, benda bisa dipantulkan. Ya. Sifat yang keempat, benda
bisa dipantulkan. Sekarang sifat yang kelima. Ayo, dari sini sama kakak. Sebelum sifat kelima, dari sini siapa yang tanya tentang bab gaya ini? Kita kono. Ayo. Ya. Ayo, kita kono. Nanti kamu paham semua ini. Terserah kamu tanya apa? Yang penting tentang gaya. Sekarang sifat yang kelima. Ya, sifat yang kelima. Lihat contohnya. Ketika sepak bola, terus sepak bola, bola ditendang. Ya. Tujuan kamu itu bola ditendang ke penjaga gawang itu supaya bisa masuk. Ya enggak? Enggak. Ternyata karena ada sesuatu, entah itu ada angin, ya, entah itu di belakangnya itu ada back lawan. Ternyata bola itu tidak masuk, melenceng ke kanan, ke kiri, atau ke arah. Berarti sifat gaya yang kelima itu apa? Bisa dibelokkan atau berbelok arah. Jadi sifat yang kelima, benda bisa berbelok arah. Ya, benda bisa berbelok arah. Jadi itu sifat-sifat dari gaya. Paham nggak dari sini? Itu. Jadi ada kalanya saya mengajar itu tidak harus saya kasih artinya, tapi kadang-kadang kamu harus mencari jawaban itu sendiri. Ya. Supaya apa? Kamu itu bisa tahu, bisa mengerti apa materi yang akan disampaikan. Kemudian setelah kamu bisa mengartikan itu, maka pengertian-pengertian yang ada di pikiran kalian itu kamu catat di buku kecil kan? Supaya apa? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu artikan, kamu tulis di buku kecil. Berarti kamu sudah membaca dan menulis 2 kali sudah. Berpikir 1, menulis 2. Kalau kamu menulis, otomatis kamu juga membaca. Berarti 3 kali belajar. Tuh. Dalam satu waktu kamu sudah 3 kali belajar. Ada literasinya, ada membacanya, ada berpikir. Sebetulnya itu tujuan pendidikan seperti itu. Tidak kamu datang mendengarkan guru menambahkan ilmu, sebenarnya seperti itu. Kamu yang berpikir, kamu membaca, kamu menulis, kamu yang menyimpan. Tuh, supaya apa? Ilmu ini ketika kamu naik ke jenjang yang lebih tinggi, ilmu itu akan terpatri, tertanam di
di otak kalian. Kalau hanya menurut buku, menurut kamu pulang, pegang HP, tidur, lupa. Tapi kalau kamu yang mendefinisikan jawaban itu sendiri, maka jawaban itu akan terpatri di dalam otak kalian secara mendalam, tidak hanya berpatokan pada sebuah buku. Sekarang saya kesempatan, silakan bertanya sembarang, terserah tanya apa yang penting tentang ya. Kalau tidak, ya kamu tanyai balik. Kalau kamu tidak bertanya, berarti kamu sudah paham. Nah, sudah paham, pinter. Nah, pinter, gantian. Karena itu selakoi. Kamu terbukti pinter apa tidak? Kamu. Ayo. Sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya mengenai tentang dia. Lanjut tuh gini. Tadi, tambah enggak? Nah, ini juga tentang gaya. Boleh lempar, kemudian ditahan nih, itu gaya. Saya gaya dorong, jadi gaya dorong. Maka bola itu menjadi berhenti. Bola saya tendang, kemudian sama Habib, ya, ditendang lagi, ya, atau dioper kan gendang ya, diumpan. Bola saya oper umpan ke Habib ditendang lagi, maka bola ini akan memantul. Kemudian Habib emosi, ya, kepengen ngegulung ke penjaga gawang lawan, emosi, gak pakai otak, pokoknya gulung. Bola itu sesuatu buat, padahal di flashing atau di apa itu di volley kan sudah masuk di ghetto. Akhirnya bola itu melambung. Tujuan bola melambung melewati, ya, bola ini berubah arah. Itu juga ya. Kemudian ketika saya melempar, ketika saya menendang, Habib menendang, itu memerlukan apa? Mengapa? Sebentar gak apa-apa. Ini loh, saya melempar. Itu memerlukan apa? Kekuatan disebut apa? Tenaga. Jadi sebuah gaya, baik gaya dorong maupun gaya tarikan, tanpa adanya suatu tenaga, maka gaya itu tidak akan bisa berjalan. Baik gaya tarikan maupun gaya dorongan. Contoh, Kolbi kelaparan, gak mangan sak minggu. Contoh Kolbi kelaparan, gak mangan sak minggu. Kira-kira kok kan dorong bagus enggak? Gak bisa. Ya, tidak bisa. Dia sendiri tidak bisa membawa tubuhnya, apalagi mendorong. Jadi sebuah gaya itu memerlukan suatu energi atau tenaga. Energi itu didapat dari mana? Biar energi atau tenaga itu didapat dari mana? Makanan. Didapat dari makanan.
sesuatu yang kamu makan itu mengandung apa? Atau apa? Protein, karbohidrat, karbohidrat sama vitamin, zat besi, kalsium, fosfor, natrium, mangan itu kode kimianya Mg, mangan dan lain. Nah, kita kembali ke gaya. Ketika kamu makan, di sana ada yang namanya protein. Ya. Jadi gaya yang kamu keluarkan, tenaga yang kamu keluarkan itu berasal dari protein yang kamu makan. Makanya makan itu harus ada protein yang paling banyak. Protein dapat dari mana? Ikan, apalagi? Tempe, telur, daging, ayam. Maka ini makan itu ya pakai ikan. 4 sehat, 5 telur, nasi. Itu mengandung apa? Karbohidrat. Ikan mengandung tadi protein. Sayur mengandung apa? Serat. Betul. Kemana? Vitamin. Kemana? Zat besi. Kemana? Kalsium. Kalsium apa? Kalsium untuk apa? Menguatkan tulang. Tidak hanya untuk bil. Kalsium itu tidak hanya untuk nyokot, untuk kekuatan gigimu saja bil, tapi itu tulang. Makanya makanan yang bekal dari tubuh seharusnya itu kurang apa? Kurang sayurnya. Kamu makan nggak cuma sayur. Apalagi perempuan makan sayur seharusnya wajib untuk perempuan. Iya, karena apa? Perempuan itu kondisi badannya itu harus jangkep, harus lengkap. Apalagi perempuan yang setelah melahirkan, itu banyak sekali yang harus dibutuhkan. Melahirkan itu dia mengeluarkan darah yang kali jadi pada itu paling tak timbul kita melahirkan darah. Karena orang sel-sel darah itu dibuat, sel darah memproduksi itu dari makanan sayur. Perempuan yang tidak suka sayur kulitnya akan layu, keriput. Sayur, buah itu wajib untuk perempuan. Ya, sayur, buah wajib untuk perempuan. Karena apa? Perempuan itu mempunyai tekstur kulit yang lembut, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kasar. Makanya kalau kulit kasar ketemu kulit lembut jadinya apa? Merangsang. Kamu udah coba Nabil kulit kasar. Gemuk kulitnya Salma, tangan begini. Kulit salah. Perasaan ini gak karuannya mbak. Iya beneran. Kulitnya pantai, yang agak kasar, kemudian gandengan tangan taruh talitan misalnya. Gandengan tangan tantangnya, dalam hatinya, dalam pikirannya itu mulai tak kemana. Salah lebih yang gede ditabrak. Karena apa? Pikiran melayang kemana? Paham
semua. Wes, Mas. Jadi makanan-makanan itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh dan semuanya itu digunakan untuk mengeluarkan yang namanya gaya, baik tarikan maupun dorongan, terutama protein dan karbohidrat. Ayo, protein di sana dia akan mengeluarkan yang namanya tadi seperti apa? Kalori. Protein akan mengeluarkan kalori. Pak, gimana kalau proteinnya habis? Misalkan kamu lari itu untuk kalori 1000 kilokalori misalkan, bisa berlari 10 kilo. Pas 8 kilo kalorimu habis, proteinmu habis. Dari mana didapat? Ayo. Oh, kamu gak makan, kamu makan. Makan kan mau, kan mau. Dibuat lari 10 kilo, terus 8 kilo habis. Kamu lemes ya. Kemudian kamu punya semangat, kemudian lari lagi sampai 10 kilo. Yang 2 kilo itu zat pembakarnya, kalorinya, zat kalorinya itu dari mana? Ayo, dari mana? Hah? Apa? Tadi mau lain dari istirahat ke istirahat. Ayo kok? Dari lemak. Dari lemak. Makanya kalau orang yang gemuk, ya, kalau dia sering lari, maka dia akan kurus. Karena apa? Lemaknya itu loh, dia diambil. Mungkin lemu-lemu sering lari. Kalau tidak mau lari yang panjang-panjang, cukup lari di depan. Lari di depan. Ya, bisa lari ini biasa-biasa dunia aja. Sampai kamu mengeluarkan dari keringat. Apalagi kamu pakai jaket parasit, jaket panas itu loh, itu memudahkan membakar lemak. Lemak dibakar dibuat menjadi kalori. Nah,